Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubayday Channel. Masih tetap di video-video saluran dan channel tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kiat sukses memasuki dunia kerja. Tapi sebelum disimak materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubayday Channel. Disimak materinya ya. Kiat sukses memasuki dunia kerja. Mempunyai tujuan yakni dapat memahami persiapan sebelum memasuki dunia kerja, serta mampu membuat surat lamaran kerja dan kurikulum vitae yang baik, serta sukses psikotes dan wawancara. Persepsi tentang kiat sukses memasuki dunia kerja. Saat ini di Indonesia jumlah lapangan kerja industri terbilang minim jumlahnya. Sementara jumlah angkatan kerja pengangguran lebih banyak. Banyak perusahaan di Indonesia melakukan efisiensi tenaga kerja dengan merekrut tenaga-tenaga lulusan sekolah menengah, yakni SMA, MA maupun SMK, dengan tetap mengutamakan kualitas. Peningkatan kualitas dilakukan melalui program pelatihan atau on-job training. Hal penting yang harus dipersiapkan untuk setiap angkatan kerja, baik itu lulusan SMA, MA maupun SMK, adalah kondisi fisik dan mental yang baik. Panduan memasuki dunia kerja. Pengantar masuk dunia kerja, ada beberapa faktor penyebab sulitnya mendapatkan pekerjaan. Yang pertama adalah faktor internal, yakni sikap dan mental atau attitudes. Yang kedua adalah keahlian kerja atau skill. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yakni kondisi ekonomi makro dan mikro. Yang kedua, kesenjangan antara ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja. Yang ketiga, perusahaan pencari kerja menetapkan persyaratan yang relatif lebih tinggi. Yang keempat, ketidakcocokan spesifikasi keahlian antara permintaan dunia kerja dengan lulusan lembaga pendidikan. Yang kelima, adanya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keenam, kompetisi antar pelamar kerja yang tidak sehat. Dan yang ketujuh, kurangnya kepedulian pihak perusahaan dan industri untuk membantu pencari kerja. Persiapan sebelum masuk dunia kerja, jadi dengan cara mencari sumber informasi lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan didefinisikan sebagai pekerjaan atau jabatan yang belum ada orang melaksanakan atau belum cukup jumlah orang yang melaksanakan. Hal ini terjadi karena ada perluasan usaha, perubahan teknik produksi, atau karena ada tenaga kerja yang karena sesuatu hal berhenti dari pekerjaannya sehingga harus diisi dengan tenaga kerja yang baru. Persiapan sebelum masuk dunia kerja, diantaranya cara mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Yang pertama, memanfaatkan bursa kerja, yakni dengan mencari bursa kerja pemerintah atau informasi di kantor-kantor pemerintahan. Berikutnya, bursa kerja khusus, yakni lembaga pendidikan SMA, SMK maupun perguruan tinggi. Yang kedua, aktif dan selektif, yakni lewat media massa baik itu cetak maupun elektronik.
misalkan koran, majalah, tabloid, radio, televisi, bahkan melalui jejaring sosial. Yang kedua adalah internet. Informasi lowongan pekerjaan saat ini banyak diperoleh dari internet. Bahkan dengan adanya internet, Anda dapat mengirimkan lamaran pekerjaan. Kriteria lowongan kerja yang benar. Informasi lowongan kerja sekurang-kurangnya memuat yang pertama identitas perusahaan, yang kedua jumlah jabatan, yang ketiga jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada setiap jabatan, yang keempat syarat jabatan, yang kelima batas waktu pemenuhan lowongan, dan yang keenam alamat perusahaan atau pemberi kerja. Teknik membuat surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja merupakan gerbang pertama yang harus dilalui oleh seseorang ketika memasuki dunia kerja. Surat lamaran kerja atau job application letter adalah surat resmi yang ditulis oleh pelamar baik melalui media kertas atau elektronik untuk memperkenalkan dirinya serta kompetensi yang dimiliki, dengan harapan agar perusahaan atau organisasi dapat menerimanya sebagai karyawan. Sedangkan lampiran-lampiran surat yang harus disertakan dalam surat lamaran kerja, yang pertama resume tentang daftar riwayat hidup, yang kedua fotokopi KTP atau kartu tanda penduduk, fotokopi ijazah pendidikan terakhir, fotokopi surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, fotokopi surat keterangan kesehatan, kartu kuning atau dari dinas tenaga kerja, pas foto, dan yang terakhir lampiran penunjang yakni berupa sertifikat, referensi, dan pengalaman kerja. Jenis surat lamaran kerja. Ada beberapa dasar pengajuan surat lamaran kerja. Yang pertama, surat lamaran berdasarkan iklan lowongan pekerjaan baik media cetak atau elektronik, termasuk internet. Yang kedua, surat lamaran berdasarkan inisiatif sendiri yang dikirimkan langsung ke kantor atau perusahaan. Yang ketiga, surat lamaran berdasarkan informasi dari teman, kenalan, radio, atau televisi. Yang keempat, surat lamaran melalui kantor penetapan tenaga kerja atau bursa kerja. Yang kelima, surat berdasarkan tempat kursus, sekretariat akademik, atau lembaga manajemen. Yang keenam, surat lamaran dari pengumuman yang diinformasikan pada toko atau kantor yang bersangkutan. Pembuatan surat lamaran kerja. Dalam penulisan surat lamaran kerja yang baik, ada beberapa hal teknis yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Di antaranya menyiapkan kertas HVS, amplop, siapkan persyaratannya, siapkan dokumen pendukungnya. Sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat lamaran kerja, yang pertama, lamaran dibuat sesingkat mungkin. Yang kedua, bentuk surat harus rapi. Yang ketiga, materi atau isi pengorganisasian surat lamaran. Ada salam pembuka, alinea pembuka, alinea pertengahan, alinea penutup, dan salam penutup. Contoh surat lamaran kerja. Yang pertama, berdasarkan inisiatif sendiri. Yang kedua, berdasarkan informasi lowongan kerja. Ketiga, berdasarkan bursa kerja khusus. Yang keempat, berdasarkan informasi job fair. Kelima, berdasarkan informasi dari seseorang. Yang keenam, berdasarkan informasi dari dinas. Dan yang ketujuh, berdasarkan informasi dari internet. Daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Dalam hal penting selain pembuatan surat lamaran adalah pembuatan daftar riwayat hidup. Apabila surat lamaran membuat keinginan pelamar untuk bekerja, daftar riwayat hidup membuat informasi tentang pelamar. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan daftar riwayat hidup. Yang pertama, menjelaskan diri Anda.
Yang kedua, latar belakang diri Anda, dan yang ketiga, pengalaman yang dimiliki. Sedangkan secara ringkas, isi daftar riwayat hidup meliputi keadaan diri, yakni nama lengkap, umur dan tempat tanggal lahir, domisili atau tempat tinggal, nomor telepon, dan pengalaman kerja. Yang kedua, isi dari daftar riwayat hidup yakni pendidikan. Yang pertama, pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir. Yang kedua, keterampilan atau pendidikan kejuruan. Dan yang ketiga, pernah mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan posisi yang dicari. Kiat sukses dalam menghadapi psikotes. Bagi Anda yang dipanggil untuk menjalani psikotes, baiknya Anda memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, sebelum tes dan sikap pada saat tes. Sebelum tes, Anda harus yakin terlebih dahulu. Persiapkan diri dengan istirahat yang cukup. Pastikan Anda sudah tahu tempat tes. Baca kembali surat lamaran dan CV Anda. Sebaiknya Anda berlatih berbagai soal psikotes. Diusahakan untuk tiba 10 menit lebih awal, dan walaupun tidak diminta, jangan lupa bawa peralatan alat tulis dan membawa jam. Sedangkan sikap pada saat tes, yang pertama, dengarkan baik-baik setiap ucapan dan pengarahan dari pengawas tes. Isi data identitas diri dengan lengkap ketika tes dimulai. Jangan enggan untuk bertanya kepada pengawas tes, dan jangan melihat jawaban orang lain, karena akan membuat hasil Anda bertentangan dengan kondisi pribadi yang sesungguhnya. Metode psikotes. Yang pertama, wawancara dan observasi. Ini merupakan metode dasar dan utama. Wawancara ditujukan untuk melihat dan mengetahui tentang ide-ide, wawasan, pengalaman, sikap, minat, dan lain-lain. Yang kedua, daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae digunakan untuk melihat bagaimana gambaran seorang tentang pengalaman hidupnya. Dan yang ketiga, tes psikologis digunakan serangkaian tes atau tes baterai untuk counter check pemeriksaan kecocokan. Dalam menghadapi psikotes, jenis tes yang akan dihadapi adalah tes prestatif, populer disebut dengan tes intelijensi. Tes yang digunakan bisa berupa tes verbal, yakni menggunakan bahasa, maupun non-verbal yang tidak menggunakan bahasa. Yang kedua, tes proyektif dapat berupa tes gambar orang, tes gambar pohon melengkapi gambar 8 kotak, tes cerita, dan lain-lain. Yang ketiga, tes inventory atau daftar pertanyaan. Dasarnya adalah anggapan bahwa yang paling tahu tentang kepribadian adalah seseorang, ya dirinya sendiri tentunya. Kiat sukses wawancara kerja atau job interview. Wawancara kerja merupakan kesempatan yang sangat diharapkan oleh pelamar saat mengikuti proses rekrutmen tenaga kerja. Langkah yang harus dipersiapkan dalam menghadapi wawancara, yang pertama adalah persiapan. Ini dengan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan pada waktu wawancara sangat berpengaruh pada pelaksanaan wawancara. Yang kedua, saat pelaksanaan. Beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya datang tepat waktu, bersikap sopan saat memasuki ruang wawancara, jangan duduk sebelum dipersilakan, jangan memberikan referensi negatif mengenai pimpinan, jangan memperlihatkan sikap Anda yang belum yakin, dengar dan jawab pertanyaan secara langsung, jelaskan prestasi yang pernah didapat. Apabila bertanya, ajukan pertanyaan yang positif dan kritis. Dan yang terakhir, kirim ucapan terima kasih. Hal-hal yang harus dihindari saat wawancara kerja. Yang pertama, datang terlambat walaupun hanya beberapa menit. Yang kedua, kelihatan kesal, gundah atau dongkol karena menunggu lama. Yang ketiga, datang ke wawancara tanpa persiapan. Keempat, berpenampilan seadanya.
atau baju berlengan pendek, bersepatu olahraga. Mengajak teman atau keluarga untuk menambah rasa percaya diri. Mengambil kursi dan duduk sebelum dipersilakan duduk. Meletakkan tas Anda di atas meja wawancara. Membungkuk, menunduk atau menengadahkan kepala. Mempermainkan jari jemari. Bertopang dagu. Merokok atau mengulum permen saat wawancara. Membuka percakapan. Memberi informasi yang tidak relevan, dan yang terakhir, terlalu emosional atau terlalu semangat. Terima kasih telah menyimak materi tentang kiat sukses memasuki dunia kerja. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lu By Day channel. Ditunggu materi-materi berikutnya ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.